Istimewa. Istimewa kuwi. Ora ning salahe, aja pengen bid'ah. Ojak buka Quran atau hadis kalau Kiai Muzamil dengan bid'ah. Kadang-kadang kan ngono ya, padahal yang ngomong bid'ah karepe iki ngambil ringkese males, Pak. Yo lek tenan ditakoni, endi buktine, apa hadise, endi ora iki ternyata dari males zikiran, Pak. Iya, oke sing ngono kuwi saiki, ambil praktis. Anda semua tidak usah ikut-ikutan yang seperti itu. Ikutlah sesuatu yang kamu pahami dengannya. Jangan kau ikuti, jangan kau sebutkan yang kau tidak tahu dengannya. Larangan ini ngono. Ojo sembarangan. Telu dadi siji istimewa. Istimewa yang kedua, hari ini kita berada di bulan apa nah? Bulan Sya'ban, bulan ke-8 dalam penanggalan Hijriah. Muharram, Sya'ban, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Syawal. Kita berada di bulan ke-8. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban memang bukan bulan haram di antara 4 yang disebutkan oleh Rasulullah melalui firman Allah keistimewaan bulan. Memang bukan. Tapi Sya'ban adalah yang diistimewakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita, kalaupun kita tidak menyebutkan rujukan Sya'ban dimuliakan oleh Rasul, oleh kita wong Jawa. Bulan Sya'ban meh tiap bengi Sya'banan ruwahan gendu istimewa ora istimewa? Istimewa, bukan makanannya yang istimewa. Majelis silaturahim sudah dijamin pasti istimewa. Ojo menganggap sepele ketemu wong oke iki silaturahim tidak istimewa. Jangan, itu istimewa. Panjang umur, murah rezeki, persaudaraan makin dekat dan lain sebagainya. Tidak akan keliren wong wilayah jogo silaturahim. Tidak akan keliren. Kecetuk uang karena silaturahim, monggo mampir Pak Imam, mampir. Munjuk paling tidaknya tidak ya wasiji. Monggo Pak Imam, diunjuk goro-goro silaturahim karena kedekatan. Sila. Kon munjuk bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh. Rezeki oleh panjang umur insyaallah. Ditakoni pripun kabare Pak Imam, sehat? Alhamdulillah, muga-muga sehat. Paling tidaknya munggah assalamualaikum nggone dulur, ning dulur jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh tambahan kita kur assalamualaikum, selamat sampean tidak jawabnya sampean selamat oleh berkah, oleh segala-galanya. Kan oleh oke gitu. Memaknainya seperti itu. Keistimewaan yang kedua yang saya sebutkan ini adalah bulan Sya'ban, bulan ke-8, tanggalnya juga tanggal 8. Hari tanggal 8 kan? 8 Sya'ban. Jajal hitungan siji tanggal piro? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya kan? Lek salah ora didenda. Lek betul ora didenda juga. Jadi istimewa iki, wis loro istimewa. Telu gabung jadi siji majelisane, yang kedua kita berada di bulan yang istimewa. Yang ketiga alasannya ini adalah majelis ilmu. Kalau kita merujuk kepada para ulama-ulama, iza marartum biriyadil jannah fartaqu. Riwayat Tabrani. Rasul bersabda, apabila kamu jumpai
taman surga hampiri. Rasul menggunakan kalimat hampiri. Pengenak bahasanya begitu. Sehingga sahabat ragu. Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah. Salahkah sahabat bertanya? Tidak. Karena ingin memantapkan keyakinan dan keimanannya. Masa Rasul ngomong taman surga kok ning donya? Taman surga itu urusannya adalah urusan masalah akhirat. Kehidupan setelah berakhirnya kehidupan di dunia yang fana ini baru ketemu dengan. Tapi Rasul sudah berbicara, apabila kau temui taman surga di muka dunia ini, hampir. Wa mariyadil jannah ya Rasulullah. Kalau Rasulullah jawab ini, majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu adalah taman surganya Allah di muka dunia. Kalau begitu, orang yang hadir di dalam majelis ilmu itu berarti ia berada di taman surganya Allah. Disitulah bedanya santri-santriwati, siswa-siswi yang muslim kalau dia belajar, kalau dia sekolah, kalau dia kuliah, niatnya bukan hanya semata-mata mendapatkan ilmu, tapi mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia tahu majelis ilmu itu adalah taman surganya Allah. Anak-anakku sekalian, pesannya ketika kita masuk di dalam majelis ilmu, apakah namanya diskusi, apakah namanya halaqah, apakah namanya forum diskusi terpusat, apakah namanya simposium, apakah namanya seminar, apakah namanya sekolah atau kuliah, itu semuanya adalah majelis ilmu. Oleh karena itu diniatkan, bukan semata-mata hanya ingin mendapatkan ilmu, tapi kita sudah melaksanakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain disebutkan bahwa setiap majelis ilmu itu akan dihadiri oleh para malaikat yang kepak dan sayapnya itu dikembangkan bersusun-susun sampai ke aras Allah. Lalu para malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bahasakan, ya Allah, ya Rabb, Engkau haramkan bulu roma yang ada di kulit hamba-hambamu yang ada di majelis ilmu ini dijilat api neraka. Itu harus menambah keyakinan kita, ananda-ananda semua. Kita kuliah, sekolah, belajar, niati bukan semata-mata ingin mendapatkan ilmu dari guru, dari ustaz, dari ustazah, tapi kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa para malaikat itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf, statusnya sebagai seorang guru, podo karo Pak Yai. Bedanya ini diajar mahasiswa. Ngono wae podo guru nih sebutannya kok kengking sithik. Lek ning ngaji mahasiswa jenenge dosen. Lek siswa guru. Sami mawon statusnya sama. Kita ini adalah penyampai. Saya sampaikan kepada anak-anak yang di atas tadi. Setiap kita mau mulai belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca basmalah, kita baca sholawat, supaya majelis itu adalah majelis yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah baca doa itu, saya bilang, kamu niatkan supaya mata penglihatan,
telinga pendengaran, mulut yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semua dalam keadaan ready to use untuk digunakan. Mata melihat, telinga mendengar, mulut berucap, itu mesti digunakan sepenuhnya. Sadari itu semuanya, insya Allah Anda menjadi orang-orang yang sukses, dan sekolah itu adalah yang membahagiakan karena dia berada di taman surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ahli saraf, Dr. Aisyah Dahlan, nanti buka YouTube ya, domingkur YouTube saya juga. Buka Dr. Aisyah Dahlan. Dia adalah seorang dokter, sudah dokter. Ahli apa? Ahli neurologi saraf. Sekarang disebut dengan istilah neuroscience. Ilmu yang berkembang itu adalah ilmu neuronya. Ilmu neuroscience itu salah satu dikatakan orang yang dalam keadaan bahagia, maka semua panca indera yang ada di dalam tubuhnya akan bekerja secara optimal. Kupingnya mantap, pripate orang ngantuk oleh dikuliahi, disekolahi, dijelaske, pemenang oleh diceramai orang ngantuk. Karena dia tahu, terus kita doa dulu. Rabbis rahmi. Terus, ayo, aja isi ya. Coba teman-teman, kan oleh hikmahnya. Itu doanya siapa? Doanya siapa? Rabbis rahmi itu doanya siapa? Nabi Musa kuwi lidahnya cadel, ora fasih. Goro-goro waktu cilik dia dites karo si Fir'aun dan bojone Fir'aun yang saya dites. Ditesnya apa? Ikan bocah cilik. Ayah Anda. Ikan bocah cilik masa arti belek goro-goro Nabi Musa waktu cilik kumisnya Fir'aun di situ wae. Wis lambang itu masih cilik belum jadi nabi seperti ini. Fir'aun kan ini muka. Ngapura lo lek wong ngucap depan fungsi lenting mungkin bukan tak sebut Fir'aun ora. Aku mikir bocor ning riwayat. Wis lenting. Buawo, tapi orang duwe iki. Lek kita sebaliknya toh, orang duwe iki tapi duwe akan jadi diperpanjangkan kan. Jadi ceritanya wis Nabi Musa itu ditariknya. Maka Nabi Musa murka dan marah. Tapi dibelok oleh bojone Fir'aun. Maaf, Fir'aun sing marah ke Nabi Musa sing bayi. Iki kan bocah bayi urung belakang, mosok dibunuh piye to sampeyan iki kan? Jadi ngono. Ayo kita buktikan bahwa dia iki bodoh. Si bocah urung ngerti apa-apa. Dikai iki roti, ini bara api. Yang Musa. Yang Musa ini dilangge saking bodohe bocah, jenenge bocah bayi. Sing dijikuk itu adalah bara api. Dipangan, dimplok. Maka lidah Nabi Musa itu cadel. Orang fasih karena kebakar waktu cilik. Tapi bukankah Musa pintar berdakwah? Ketika dia mau mendakwai si Fir'aun, yaitu menyambut dia. Rabbis sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yakin pengikutnya ada. Itu adalah doanya Nabi Musa. Karena Kanjeng Rasul ngajarin yang kita itu menjadi doa ketika mau belajar. Gunakan itu. Digunakan itu. Yakin kita ini adalah doa Nabi. Nabi yang ngajari. Bisakah kita seperti itu, seperti yang dikaruniai kepada Nabi? Insya Allah bisa. Karena itu diajarkan kepada kita. Menjadi kebiasaan baik. Jadi waktu dilaleknya belajar nih, siap kemorenya dulu. Bukan siap fisiknya dulu. Oh dosa. Insya Allah. Orang yang berada di dalam majelis ilmu itu
sama seperti berada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewa enggak majelis kita ini? Istimewa, wis telu istimewa. Wis telu. Luar biasa. Jadi mesti kita syukuri. Kita ketemu ini syukuri. Mudah-mudahan kita kerasain masjid. Ini masjid rumah Allah. Istimewa enggak kita duduk? Istimewa. Ojo dilok iki panggone elek-elek kuwi kan cuman di mata manusia. Sing kita delok. Tapi martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah tempat beribadah. Surah istilahnya manusia. Masjid kita manusia. Bukankah ini sama dengan masjid? Berarti rumah Allah. Biasanya rumah Allah. Apa dia sholat? Oh iya, bapak ini kok sholat tahiyatul masjid kan itu mau sholat. Apa dia tak rapake tahiyatul musalla? Benar kan? Orang di hadapan Allah orang ngomong menghormati bahwa itu adalah istimewa, lah istimewa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Isra, ketika dia mengalami Isra, dilanjutkan dengan Mi'raj. Bukankah dari masjid ke masjid? Masjid ke masjid. Dari masjid mana nak? Isra-nya dari kok Masjidil Aqsa Isra-nya? Dari Masjidil Haram. Nah, baru kok dilanjut ke Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj. Sopo sing apal surat Al-Isra sebagai dalil bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami perjalanan suci dan istimewa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an disebutkan dan lazim dibaca pada peringatan-peringatan. Dimaksud untuk apa? Kita ingin mengambil hikmahnya. Sapa sing hafal? Saayat ae. Sing kelas 3 iki baju iki sing baju iki kelas 3 kan? Tidak. Kelas berapa? Yang kelas 3 yang kemarin mengikuti sosialisasi dengan Bapak yang kelas mana warnanya? Aliyah, yang mana itu? Ayam ungu nih. Ungu Aliyah, biru MTS. Ungu Aliyah, biru MTS. Siapa yang nih yang ungu lah menjawabnya? Coba. Dasar yang membuktikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perjalanan suci dan istimewa dari masjid ke masjid. Sapa sing iso kayak mikir. Nah, sampeyan ning bojo, ayo. Masa iya pamil Quran iki Pak ya? Ini kita iki Pak. Pak Yai Muzamil iki yang baik fasokah di hifzil Quran. Tahu hakim hifzil Quran yang baik. Nah, wes, ayo sapa? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk nyanyi wani lek baca Quran ora wani, ben berimbang dong. Wah, kan ngono. Pak nyanyi. Ayo. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul 'alim. Bahasa kita yang anak dimureng itu
tet. Hujan jubur Tet meneh. baru wis tes pindho baru dikandui Pak ya. Innahu huwas samiul ini kayak dia weh. Terus nah. Wong murid ilmu wis Pak. Padahal tak kabeh kurang butuhne ae. Kita hanya ingin mengingat kembali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang melaksanakan perjalanan suci dan istimewa serta luar biasa dan tidak akan pernah dijumpai oleh manusia siapapun. Jangankan manusia, para nabi tidak akan bisa mengulangi apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah orang istimewa, tapi tidak seistimewa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita yang terlahir sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mesti bersyukur. Syukurnya mesti luar biasa. Beruntung apa tidak beruntung? Beruntung sekali. Pertanyaannya, beruntung apa beruntung sekali? Beruntung sekali kita ini jadi umatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang Allah istimewakan. Tentunya umat-umat ini juga istimewa karena nabinya istimewa. Tidak perlu kita mencari faktor logika, retorikanya. Apakah benar perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya sepertiga malam? Hakul yakin kita menyatakan itu adalah benar. Ora usah pakai logika meneh. Ora usah pakai logika. Kalau logika, wah sedang orang naik bus sewa mono suwe ini, naik unta selama 2 bulan. Ini hanya ditempuh sepertiga malam. Allah yang menghendaki. Kita harus ngomong. Sing perlu ditakon-takon ini bukan kuini. Apa ya benar atau tidak? Bukan. Perjalanannya sudah pasti benar. Ojo kaya wong kafir Quraisy dadak takoni, apa iya pira pintune, endi jendelane. Kok ditakoni ngono? Nabi kan kena daulat, dikumpulkan semua kaum Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy itu di hadapannya dipanggil Rasulullah untuk ditanyai. Tapi Rasulullah ki wong yang paling istimewa. Gusti Allah sing mengistimewakan ditanya ketika itu oleh tokoh orang yang biasa berdagang dari Mekah ke Palestina yang ulang-alik. Jangankan posisi Masjidil Aqsa, jumlah jendela, jumlah pintu pun para saudagar itu hafal. Dipuji Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Aku kalau Rasul yang bicara, apapun yang dibicarakan oleh Rasul itu hakul yakin, sepenuhnya yakin. Apakah kamu yakin wahai Abu Bakar Siddiq? Apakah kamu yakin bahwa Rasul ini melaksanakan perjalanan yang di luar logika manusia? Jawabnya hakul yakin, 100% yakin. Sing ora yakin kuwi sapa? Abu Jahal beserta kru-krunya. Maka ketika dia diuji, ditanya, berapa jumlah pintu Masjidil Haram? Wahai Nabi, jika kamu benar-benar tidak berbohong. Ketika itu Nabi rodok was-was karena dari Romawi orang itu gitu. Tapi ditakoni jumlah qadarullah. Kujuk-kujuk ning ngarepe Rasulullah eneng gambar, koyone gambar nglewati. Arek ngitung jumlah itu. Jumlah pintu Masjidil Aqsa itu 17. Wahai Abu Jahal, ngomongnya Abu Jahal yang sahabat, nang kanca-kancane krungune, apa ya bener semono? Benar wahai Abu Jahal. Terus Gusti Allah sing maringi.
Itu suatu hal yang pasti. Jadi bagi orang Islam, orang usah cari logikanya mana. Benar adanya. Apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, Isra, perjalanan horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, sholat berjamaah. Pertama dia sholat bersama Jibril alaihissalam. Imamnya sopo Muhammad. Ketika datang para nabi-nabi yang lain dari dulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, sholat berjamaah, sopo imamnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang imami. Setelah itu baru mengalami perjalanan suci yang ditemani oleh Jibril alaihissalam. Ini sejarahnya. Lalu kita orang mengkor historisnya ini yang menjadi penting dan keyakinan kita. Sesungguhnya yang paling penting bahwa ada satu istimewa, sertifikat dan ijazah istimewa yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, istimewa secara langsung. Apa itu? Jawabannya adalah perintah sholat. Ketika Nabi Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 sampai ke aras Allah yang disebut dengan istilah Sidratul Muntaha, Muhammad bertemu secara fisik langsung ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum cerita masalah perintah sholat, ini mesti menjadi bahan renungan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah perintah istimewa yang diterima oleh Rasul secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantaraan sopo-sopo. Allah memberikan wahyu Al-Quran melalui siapa? Melalui Jibril, baru ke Nabi Muhammad. Perintah poso lewat siapa? Lewat Jibril. Perintah zakat lewat Jibril. Perintah sholat diterima langsung oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ istimewa. Maka kita semua sudah berkeyakinan sepenuhnya bahwa sholat itu adalah tiang. Seperti sapa mang sing sholat subuh lali. Jujur. Ini lagi ya, ora jujur, ayatul munafiki. Apabila dia berkata, maka dia berdusta. Ayo, jujur. Engkau didongani ganti ngapura oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lupa sholat subuh? Yang ingat sholat subuh dikerjakan tadi pagi, apalagi tadi malam Jumat, sholatnya khusus, jangan-jangan menggunakan sujud tilawah, ojo sujud sambil berarti lali ya. Kalau baca bunga kunet dulu, lali dari sujud sambil 4 kali berarti lali subuh. Jangan. Insya Allah orang. Siapa yang sholat subuh? Anak-anak. Sujud sini kabeh. Anak-anakku lah, ibu bapak aku yakin. Ibu bisa jadi dia tidak sholat karena dia dalam keadaan yang tidak suci. Iya bisa jadi anak-anak. Ya, yang putri kategorinya bisa jadi sholat, bisa tadi. Tapi yang saya lanang-lanang itu enek ngomong, aku lagi tidak suci Pak Wala. Itu kan berhaku kayak gitu. Tunjuk tangan. Siapa yang sholat subuh? Oh, bukan aku malaikat ingin mengabsen, tidak. Tapi ingin saja, ingin mengatakan kepada Anda semua, ayo tunjuk tangan. Berarti saya ora tunjuk tangan ora sholat subuh. Ya Allah ya Rabb,
Ampunilah hambamu, anak-anak keturunanku ini, mudah-mudahan dia istiqomah melaksanakan dan mengerjakan sholat. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya sholat itu adalah perintah yang super istimewa sebagai tiang agama, sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apabila kita sholat, mengenai sholat subuh, bukankah Nabi sudah mengatakan bahwa sesungguhnya sholat subuh itu termasuk ke dalam sholat yang istimewa, sholat wusta, sholat di pergantian waktu, malam ke siang adanya di sholat subuh. Malaikat berganti piket melapor, sing aku mangkat meninggalkan tugas piketku dalam keadaan beribadah. Sholat subuh adalah si pulang. Maka diistimewakan. Jadi ada hari istimewa, ada hari apa istimewa? Hari Jumat. Ini bertepatan dengan hari Jumat. Istimewanya kita di majelis ini. Sayyidul Ayyam, penghulu, rajanya hari, istimewanya hari. Sholat zuhur yang 4 rakaat dikerjakan mengkur 2 rakaat. Sesungguhnya sholat Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur. Makanya Bilal selalu menyebutkan, hati-hati Bilal ngomongnya kan, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dan seterusnya. I'lamu bumi dan sebagainya. Fa iza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallaman ahadukum wa may yatakallam laqad lagha faman lagha fala jum'atalah. Bilal ki ora sembarangan, mengko dhek nganggo bahasa Arab ora diterjemahke, sing krungu ora paham. Akhirnya mengko lewat. Ora salahe. Ya ma'asyiral muslimin. Ah, itu diartek nih, wahai orang muslim. Harus diartek iki ngerti. Harus ngono. Bocah-bocah ki ora pira. Eling lho nak. Khotbah yang 15 menit itu sesungguhnya adalah pengganti sholat zuhur yang 2 rakaat. Maka hukumnya menjadi wajib untuk didengarkan, untuk disimak. Saking itu wajibnya sholat Jumat, Rasul pernah menegur sahabat. Ketika Rasul berkhutbah, ada sahabat yang memain-mainkan batu. Batu di zaman biyen kuwi mungkin tasbih. Subhanallah, subhanallah. Mungkin ngitungi batu gitu. Ditegur nang Rasulullah, ora kene. Ojo kok kerjane. Di ketika orang berkhutbah jangan, mohon maaf bahasanya kasar, soalin subhanallah, subhanallah. Ojo, ora kene. Tinggalkan semua aktivitas untuk mendengarkan khutbah. Karena itu adalah pengganti sholat zuhur yang 2 rakaat. Maka sholat Jumat itu sesungguhnya 2 rakaat sholatnya, nilai 2 rakaatnya diganti dengan mendengarkan khutbah. Insya Allah saking khusyuknya keturun. Berarti abotnya, abot. Tapi ketika kita sudah tahu kita jongkona, ojo. Takut lagu, mama lagu, negur konco ora usah. Jangan cakap-cakap. Untung aku tak cakap, wes baru cakap. Iya, ojo. Malah negur kok. Paham gak deh? Orang kena, jangan cakap-cakap. Aku tak ada cakap mungkin. Kan kejadian nih. Kita pun kadang lali ngomong gue bang. Bisa. Omongnya ini untuk aku lah. Udah. Karena harus lihat lakot lawan, paman lawan.
sholat di hari itu. Saking koyo ngono kuwi hal yang elek. Jadi anak-anak ora usah. Sampeyan duduk elek pun ngantuk, ojo semendeh supaya tidak batal wudu. Nah, lek semendeh nang bibi tidurnya omongane delosor. Tapi lek sing mantuk-mantuk itu turu ayam. Kok dilek ning karo kanca sebelah iki. Ojo pulang, aku ora tahu, ora tahu dong. Itu baik. Berpahala kamu yang ingatkan. Ngono carane. Ojo ngomong ketuwen, aku ora tahu. Udah. Nah, begitulah istimewanya hari Jumat. Terkait dengan masalah sholat ini, insya Allah anak-anak, putra putri, santri santriwan santriwati kabeh kita wis memahami. As-sholatu imaduddin. Wis paham, langsung. Ojo ditinggal. Apa meneh sholat yang istimewa? Subuh istimewanya luar biasa. Andaikan bisa sholat sebelum subuh disebut dengan sholat fajar 2 rakaat, ditambah subuh 2 rakaat, setelah itu iktikaf sejenak di dalam masjid, maka dia memperoleh pahala seakan-akan dia berangkat umrah 32 juta, paling tidak 11 dino, iki mingkur 3 jam rakaat. Mangkatnya masjid jam 4.30, 5.30 menit. Selesai sholatnya saiki 5.10, 5.15, karena waktu sholatnya kan 5 menit, tambah duduk sejenak. Sholat istimewa sebelum sholat rawatib yang paling istimewa itu adalah sholat qobliyah subuh. Mengapa begitu? Dalam penjelasan ulama yang kita yakini dan kita pahami, Rasul mengajari sahabatnya sholat subuh setelah Fatihah, ayat yang dibaca itu ditentukan. Surat-surat yang lain, sholat sunat qobliyah, sholat rawatib, orang ini rakaat pertama ayat ini orang yang diajari oleh para ulama dan Rasul. Tak ada, mau baca surat kursi, surah yasin, surat sajadah, tabarrak al-muluk, al-waqi'ah, ar-rahman, terserah. Tapi sholat qobliyah subuh Rasul mengajarkan dan ulama meneruskan ajaran itu kepada kita. Di rakaat pertama kita baca qul ya ayyuhal kafirun sebagai kokon ya, supaya kita akidah kita itu mapan. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma ta'budun lakum dinukum waliyadin. Memperkuat akidah kita itu ditentukan, diajari oleh ulama. Rakaat kedua mengkur mengesahkan Allah, pendek qul huwallahu ahad. Penak apa ora penak? Penak banget. Pahalanya besar. Anak-anakku sekalian, menjelang Ramadan, ini sekaligus menyentuh masuki bulan Ramadan. Kita wis reti, sholat itu adalah wahyu yang diterima Rasul dengan perjuangan yang luar biasa. Perjalanan istimewa, menghadap Allah dengan istimewa. Salam Rasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga istimewa. Tahu kata pembuka ketika Rasul di Sidratul Muntaha di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak didampingi oleh Jibril, karena Jibril orang mampu sampai Sidratul Muntaha. Begitu Jibril arep baturi Muhammad ke Sidratul Muntaha, corone mental, milik hilang jasad fisiknya. Sing iso mengkur Rasul. Kok iso Rasul? Makanya kalau dalam sejarah itu diboco-boco, Rasul itu dioperasi dhisik oleh malaikat, wis disesuaikni
iso melintas alam sampai itu disesuaikan. Lek kita teko langit satu, jangankan teko langit siji. Habis atmosfer ini gosok. Input jadi debu Pak. Tidak akan bisa pesawat apapun melewati atmosfer sampai ke langit ini hancur lebur. Tak ada ilmunya. Yang bisa melintas manusia hanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia sudah disesuaikan. Nabi itu dioperasi kalau malaikat ini patang kali. Terakhir Arab mangkat Isra Mi'raj dioperasi sih, dicocok ke semuanya. Fisik Rasulullah wis dioperasi. Sifat-sifat manusia wis dibuang hatinya, masukkan hikmah ke dalam dirinya. Fisiknya mau disesuaikan. Tekongan dia Rasul secara fisik, maka bagi orang Islam Rasul menjalani Isra Mi'raj itu bukan rohaninya kaya wong mimpi, tetapi secara fisik, lahir batin jasmani rohaninya sampai ke aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sampai di situ Rasul takzim karo Allah. Apa sih dibaca? At-tahiyyatun mubarakatus sholawatut thayyibatun. Ale nyilike awake oleh nulis. Kesungkur Rasul di hadapan Allah menyebutkan at-tahiyyatul mubarakatus, keberkahan semuanya itu hanya milikmu wahai Allah. Akhirnya ngopo nih. Tapi Gusti Allah ke orang ngomong. Langsung diangkat derajatnya Rasulullah. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuwi kalimatnya Gusti Allah. At-tahiyatul mubarakatus itu kalimatnya Nabi kepada Allah, takzim. Allah langsung assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi, rahmat keberkahan untukmu wahai Muhammad Rasulullah SAW. Maka lek bocor tahiyatnya kita hayati juga nah. Ini kalimatnya Rasul langsung ke Allah. Jadi lek bocor mumpung kita wis padha-padha reti. Nah, ngono saiki. Lek ben urung patek reti, jadi wis reti sih. Cuma urung dingerteni. Saiki kita wis reti, jadi kita khusyuk seakan-akan kita berada di hadapan Allah. At-tahiyatu mubarakatus sholawatu thayyibatun. Allah jawab, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebenarnya yang mendapat rahmat dan berkat itu siapa? Nabi. Kita orang oleh. Tapi Nabi tidak jumawa, orang engke. Dalam keadaan seperti itu, yang dirahmati, yang diberkahi itu Muhammad. Sing terpikir sopo. Muhammad ini kepikir umatnya. Apa kata Rasul? Kalimat berikutnya, ketika Allah sudah bilang assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, apa kata Rasul? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini kalimatnya siapa nih? Kalimatnya Nabi. Ngelengi semua umatnya. Kita manusia sing soleh-soleh iki juga oleh rahmat, oleh berkah seperti Allah merahmati dan memberkahi Nabi Muhammad. Kaya ngono lah cintanya Nabi Muhammad ning hadapan Allah dhewe ora jumawa, ora engke, ora mingkur mikir ke awake dhewe, ning dipikir umate. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Para malaikat ketika ada dialog yang seperti itu,
mendengarkan semuanya. Percakapan Rasul kepada Allah, spontan mereka berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimatnya malaikat. Malaikat langsung bersaksi. Menyaksikan itu, dia bersaksi, aku podo-podo sahadatnya bukan sahadat Allah, sahadat Rasul. Jadi malaikat itu juga podo takzim kepada Nabi Muhammad karena Allah sudah begitu menobatkan Muhammad sebagai manusia yang mendapat rahmat, yang mendapat berkah, mendapat ridho, mendapat keselamatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diterus ke para ulama, para sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebenarnya Muhammad orang butuh doa kita. Muhammad tak butuh doa kita. Masa wong selamat dek kita ndongakne dek selamat padahal kita urung selamat. Logikane ngono, tapi kok kita dikon solawat, sebenarnya kita kuwi mingkul golek pasal. Golek pasal berwasilah karena kita mengucapkan selamat salam kepada Rasul, kita berharap kita juga mendapatkan salam dan ucapan selamat dari Rasulullah. Maka orang menyebut, mari kita sama-sama mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya akan menyertai kita di yaumil mahsyar. Kan makanya diterus ya. Salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, salam kepada Nabi Ibrahim, Nabi yang paling istimewa. Maka bacaan tahiyat kita itu seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu yang diajarkan. Jadi baca tahiyat karena ini juga adalah kalimat-kalimat istimewa, kita mesti istimewakan supaya kita memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalimat yang mengistimewakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua. Ya. Aku wayai lereng-lereng. Wayai burung lereng kita terus. Artinya pertama kita sudah mengambil hikmah bahwa kita memperingati Isra dan Mi'raj ini ingin pertama mengetahui sejarah Nabi mengalami Isra dan melaksanakan Mi'raj supaya tumbuh di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang Allah istimewa. Yang kedua, oleh-oleh sholat itu bukan oleh-oleh sembarangan. Oleh-oleh sholat itu bukan oleh-oleh sembarangan. Maka kita juga tidak sembarangan di dalam melaksanakannya. Keyakinan yang dengan penuh. Sholat istimewa kita lakukan. Kata Pak Kamat, seyogianya memperingati Isra dan Mi'raj itu bulannya adalah bulan Rajab. Karena dalam sirahnya 27 Rajab 10 tahun kenabian. Berarti Nabi 40 tambah 10 sekitar 50 tahun usia Nabi. Dia mengalami Isra dan Mi'raj, diperingati bulan Rajab. Hakikatnya setiap hari bagi orang muslim itu melaksanakan Mi'raj. Setiap hari. Bukankah kita kewajiban sholat 5 waktu 1 hari 1 malam? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Maka mi'rajnya manusia itu setiap hari 5 kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui media apa? Melalui media pelaksanaan sholat. Anak-anakku sekalian, lek wis ngono kuwi
bahwa sholat itu adalah ibadah yang super istimewa dibanding dengan ibadah lain, maka keistimewaan itu mesti kita jaga. Tidak ada istilah meninggalkan sholat kecuali karena uzur syar'i. Uzurnya perempuan qadarullahnya sudah seperti itu. Uzurnya laki-laki ketika dia sudah balik dalam keadaan berakal, isik bernyawa, hukumnya wajib, tidak ada istilah meninggalkan sholat. Tak sanggup berdiri, duduk. Tak sanggup duduk, terbaring. Tak sanggup terbaring, dibaringi. Ora sholat, tapi disolati. Jompas. Dalam perjalanan, jamak iso, kosor iso. Tidak ada istilah tidak sholat. Pak ini ngebus ora lereng-lereng wis to. Ning ngebus ora gelem dilereng karena busing kita tenggowo ya wis. Wudu ora ning banyu, tayamum. Sholat karo duduk. Jamak kosor. Jadi orang yang musafir, dua hal itu dibolehkan menurut ajaran agama Islam. Ojo ora sholat. Mana tahu munggah pesawat, mana mah iya nyentok pilot iya ora disentok lereng nanti. Ya wis, bismillahirrahmanirrahim. Alaikum. Ayam mana mau wis. Salah Allahu Akbar. Untuk kita melihat bahwa itu harus masuk wayai sholat. Kalau perlu takut kalau pramugari iki wis jam piro? Wayai iki lek kita perjalanan yang Mekah masjid yang tanah suci kan 9 jam. Kelanggar waktu sholat, kelanggar sholat. Malah mangkat yang romo pras sholat itu lah. Ibrai di sini. Oleh sing wajib sing penting ora eneh. Sholat tidak ada istilah ditinggalkan kapanpun dimanapun kecuali lali pun dikon mengkodok. Mana tahu bar maghrib turu urung sholat isya kebablasan begitu melilir wis as-sholatu khairum minan naum. Subuh baik. Wis toh, subuh. Kapan isya itu tinggal kerjane sesuk. Engko bengi bar isya sholat dhewe. Kodokan wis Gusti Allah terima tak terima bukan urusan manusia. Asalkan semua rukun wajib syaratnya kita lakukan. Bersuci kita, menghadap kiblat kita, kerjakan rukun dan syarat sunatnya sama wis Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru. Ya wis kita kerjakan wajibnya juga ada lali yang wis lali lewat lewat piye kok ojo saiki wis makin reti wis gede-gede tanawiyah aliyah wis kerjakan harus semampunya sesuai dengan syariat dikerjakan. Jadi kita memperingati Isra Mi'raj hari ini yang kita ingin ambil hikmahnya adalah kita akan laksanakan sholat itu sebagai kewajiban luar biasa, sebagaimana luar biasa Muhammad mendapat perintah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bento kita memperingatinya di bulan Sa'ban. Ora apa-apa. Ora yang salah. Yang penting kita ingin mengambil hikmah dan kebaikan. Sa'ban adalah bulan istimewa. Syukur kita. Ketika Allah mengistimewakan sesuatu, Allah sudah mengistimewakan. Masakan manusia pula tidak mengistimewakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab itu adalah bulan-bulan haram yang sudah diajarkan kepada kita sebagai bulan-bulan istimewa. Lalu Sya'ban
Apakah tidak termasuk itu? Rasul mengatakan kepada sahabat, Sya'ban adalah bulan yang mulia, yang selalu dilupakan oleh umat manusia. Ianya berada di antara Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itulah dia bulan ke-8 dalam hitungan kalender Hijri. Goro-goro Rajab, bulan suci, bulan haram, entek pisan. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sya'ban jadi lali. Maka Rasul mengingatkan, ini adalah bulan yang mulia dan istimewa. Keistimewaan itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu an, istri Rasul, penghafal hadis, mengingat apa ngendikane dan fatwani Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Apa kata Aisyah? Aku tidak pernah melihat Rasul puasa yang banyak kecuali di bulan Ramadan, tetapi ia berpuasa banyak di bulan Sya'ban. Ini ajarannya. Walaupun dia bukan bulan haram dari 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi Muhammad menyatakan inilah bulan yang sering dilupakan oleh umatku. Padahal bulan Sya'ban yang berada antara Rajab dan Ramadan ini perlu menjadi kewaspadaan. Dalam hadis lain, Rasul menyatakan, aku ingin ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dalam keadaan berpuasa. Poso apa? Poso di bulan Sya'ban. Apa namanya? Nawaitu sauma godin. Gek Sya'ban ora. Jiko Senin, jiko Kemis, jiko ayamun. Rasul malah sepanjang itu berpuasa. Tapi ojo pula salah niat. Aku poso bulan Sya'ban, latihan untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan wetang kumpul orang jumbul. Mungkin salah nih. Innamal a'malu. Ojo niatkan Senin, Kemis, 13, 14, 15, tengah bulan selagi masih bisa. Orang iso seni. Eling-eling loh. Tahun kemarin lek eneng sing posone urung di sahuri. Ingat iki wayahe ojo sampai masuknya Ramadan berikutnya. Ojo sampai. Eling-eling iki bapak-bapak eling nang omah lho. Nah, kemudian di tengah-tengah bulanan iki buktine teleponnya dijemur-jemur ora tembung. Nah, berarti eling-eling nih. Terus dia urung utangnya poso. Inilah saatnya. Maka Rasul mengatakan begitu. Aku ingin ketika amalku dilaporkan aku dalam keadaan puasa. Kapan dilaporkan? Sudah menjadi pahaman kita semua. Disebut dengan istilah nisfu Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban. Maka ketika itu kita ingin yang berpikir cerdas dan waras, kita ingin mengakhiri catatan buku amal kita itu dengan suatu kebaikan. Maka bulan Sya'ban dianjurkan selain untuk memperbanyak puasa, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak-banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Gua apa? Kita rapeli, untung-untung tutup bukunya kita itu yes, oke. Nah, kan inginnya begitu, excellent, mumtaz, nilai A+. Udah ngono lah. Kita ingin seperti itu. Jadi orang salah memang Pak Kamat itu milih bulan Sya'ban sambil milih nih. Mumpung iki lagi seminggu Sya'ban nih. Isik 3 minggu. Jemuane isik 3.
Ojo sampai tinggal. Sholawate sing paling mudah. Anak-anakku sekalian mohon perhatian. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang sering dibaca oleh muazzin ketika mau azan. Anak-anakku sampeyan sing lanang-lanang wis biasa azan, eneng sing urung pernah azan, eneng ojo sampai sok ben sampeyan kena azani. Sampeyan bakal diazani lek ninggale sampurna ning darat. Waktu ning liyang lah apa mingkur sekali urip kuwi diazani atau ping pindho. Pertama ketika dia lahir diazani, yang terakhir ketika dia berada di liang lahat diazani. Orang pengen azan? Pengen gilir-giliran. Mumpung sok Ramadan kesempatannya oke, subuh nang masjid dhisik azan. Apa kata Bilal? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Firman Allah di dalam Al-Qur'an. Kuwi firman lho nak, walaupun koyane enak bilang nyongkone kuwi iki mungkin bacaan apa ini? Itu firman Allah. Sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar? Apa kata Bapak tadi, Nak? Si Abdul Muthalib. Apa kata Bapak tadi? Ya kamu apa kata Bapak tadi, Nak? Bapak bilang apa? Bapak bilang apa? Apa? Ya, wala iso tak kei. Nanti di sini dompet, HP, sangune, mobil yang jero iki nganggo kartu kredit. Lagi iso jawab tak kei lho. Ning kampleke isi neng. Tak siap ini. Siap kalau iso jawab. Apa kata Bapak tadi apa? Perbanyaklah sholawat kepada ini. Anak yang mengoleh bisikan kau sebelah, jadi oleh kau sebelah. Di loro karo ning bisi ya. Ya, karena kerjasama yang baik. Itu kerjasama yang baik. Perbanyaklah sholawat. Karena Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ini Allah yang perintah. Allah saja bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Suruh bersolawat dengan sebutan salam yang bagus. Nabi Muhammad itu belum ada. Dalam riwayatnya Muhammad belum ada. Tapi malaikat Jibril sudah bisikkan kepada Nabi Adam untuk mengucapkan sholawat. Jadi Nabi Muhammad itu ini wajar dia itu menjadi wal awal wal akhir. Awal disebutkan dalam pembentukan manusia. Nabi Adam itu mahar untuk mengambil Siti Hawa sebagai istrinya yang halal. Mahar bukan cincin emas 24 karat, tetapi menyebutkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril bisa, terus Allah mah
Malah, orang ini menurut. Begitu Nabi Adam melihat Siti Hawa, qadarullah itu memang seperti itu. Laki-laki menyenangi perempuan. Normal nih. Perempuan menyenangi perempuan, laki-laki menyenangi laki-laki, baru abnormal. Laki-laki wajar menyenangi perempuan. Itu dicontohkan oleh Nabi Adam. Tapi apa kata Allah? Jangan kau dekati. Maka Nabi Adam menjawab, bisian Jibril, kaima harse, dihalalkan. Menghalalkannya dengan apa? Kau ucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada belum ngerti takon sopo to Muhammad kuwi. Muhammad itu adalah cucumu nanti yang akan menjadi nabi terakhir dan penutup segala nabi. Maka sholawatnya pun disebut dengan sholawat Jibril. Ada dengan sholawat Jibril? Coba dibawa satu sholawat Jibril bersama dan kita semua bersolawat supaya kita minta keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pegang mic-nya. Sholawat Jibril yang paling terpendek, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan itu setiap hari. Karena itu adalah ijazahnya Jibril kepada Nabi Adam alaihi salam. Masgur sudah pakai lantunan lagu. Ayo, siapa yang mimpi? Semuanya ikut supaya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Ayo, ayo sama-sama. Sallallahu ala Karena tidak ada pertolongan satu orang manusia pun yang bisa. Aku berharap syafaatmu akan menghampiri. Karena kalau aku mengikuti siratal mustaqim, aku yakin tidak akan mampu kecuali dengan syafaatmu ya Rasulullah sallallahu. Manakala amal kebaikan timbang, aku yakin ya Allah, sesungguhnya timbangan amalku akan lebih berat dibanding dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Karena itu syafaatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala jarak matahari sejengkal dengan ubun-ubun kepalaku ya Rasul, aku semua akan dibanjiri, tidak akan mampu bertahan kecuali syafaatmu ya Rasulullah. Jumpakan aku di akhirat kelak dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku rindu dengan syafaatmu ya Rasulullah. Aku rindu Makkah al-Mukarramah, mendekati Ka'batullah, Allah senantiasa bertawaf. Tapi aku belum mampu ya Rasul. Berikan syafaatmu di atas dunia ini. Aku rindu ingin mengunjungi di mana Engkau
makamkan di Masjid Nabawi Madinah Munawwarah. Karena syafaatmu engkau takdirkan aku bisa menziarahi makammu ya Rasul. Ya Rasulullah, manusia ditunjukkan Allah keistimewaanmu. Semoga menjadi keberkahan bagi kami umatmu ya Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bagi kita yang bercita-cita ingin sampai ke tempat di mana Rasul dilahirkan, di sebuah kota kecil yang namanya Makkah, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah, mudah-mudahan Allah akan takdirkan kita bisa kembali mengunjungi di mana Rasul dilahirkan. Bagi yang belum pernah ziarah di mana Rasul dimakamkan, ianya dimakamkan di Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan satu saat Allah akan takdirkan kita, karena kita saking sering merindukan Rasulullah, berharap syafaat. Mudah-mudahan di atas dunia kita mendapat berkah, di akhirat kelak kita mendapat syafaat. Allahumma yassir lana fi ziyaratil makatil mukarramah wa madinatil munawwarah. Ya Allah, segalanya mempermudah itu adalah kamu ya Allah. Allahumma yassir lana fi ziyaratil makatil mukarramah wa madinatil munawwarah. Allahumma yassir wala tu'assir. Shadaqallahul azim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang tidak baik, itu atas kedoifan, kealpaan dan kebodohan seorang Imam Hakim sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, di dalam majelis yang mulia, semoga dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berapa lama akan memasuki bulan suci Ramadan. Dengan takzim sesungguh hati, saya secara pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya andaikan ada kesalahan dan kesilapan. Sebaiknya apabila jikapun ada kesalahan, para rawuh semuanya, terlebih dahulu saya sudah ikhlas memaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal minayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.